Darsa berjalan terhuyung-huyung di jalanan yang basah, tangan gemetar memegang tumpukan surat yang tak lagi bermakna. Ia baru saja kehilangan pekerjaan di perusahaan yang telah ia bina bertahun-tahun. Para koleganya yang dulu teman setim kini menjauh, menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu yang tak lagi relevan. Kehilangan pekerjaan hanyalah puncak dari derita yang sudah lama ia pendam. Istrinya, Anggi, sudah sejak 3 bulan lalu memutuskan untuk meninggalkannya. Bahkan anak kecil mereka, Raka, memilih tinggal bersama ibunya. Hari itu, hujan turun dengan lebat, seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelubungi Darsa. Langkahnya yang berat membawa tubuhnya ke pinggir jalan, di mana ia berhenti untuk menghela napas. Apalagi yang bisa aku lakukan? Pikirnya dalam keputusasaan. Tangannya menyentuh lehernya yang terasa sesak, seolah udara di sekitar terlalu berat untuk dihirup. Hatinya bimbang antara berjuang atau menyerah begitu saja. Dalam momen itulah, sebuah suara parau terdengar di belakangnya. Kau tampaknya sedang dalam kesulitan, nak. Darsa menoleh dengan lemas. Di balik kabut tebal yang menggantung di atas jalan, seorang pria tua muncul. Wajahnya keriput, dengan rambut panjang putih yang tergerai, lepas di pundaknya. Pakaian lusuhnya menyatu dengan kehujanan, seakan tak terpengaruh oleh cuaca buruk. Matanya yang tajam menatap Darsa dengan sorot yang tak biasa, seolah pria itu bisa menembus segala lapisan kehidupan Darsa. "Apa yang kau bicarakan?" tanya Darsa, suaranya serak. "Keputusasaanmu begitu jelas," jawab lelaki tua itu. "Tapi aku tahu jalan keluar, jalan yang bisa memberi segalanya yang kau inginkan. Kekayaan, kebahagiaan, semuanya bisa kau raih dalam sekejap. Tapi ada satu harga yang harus kau bayar." Darsa tertawa getir. "Harga? Aku sudah kehilangan segalanya. Apalagi yang bisa aku bayar?" Lelaki tua itu menatap Darsa lebih dalam, seolah memandang jauh ke dalam jiwanya. "Jangan terburu-buru mengira kau tak punya apa-apa. Kau punya sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Sesuatu yang akan membuatmu menyesal jika kehilangan. Aku bisa memberimu cara untuk mendapatkan segalanya kembali, tapi itu akan memerlukan pengorbanan." Darsa menatap lelaki tua itu dengan kebingungan yang semakin dalam. "Pengorbanan, apa maksudmu?" Pria itu mengangguk perlahan, lalu menyodorkan sebuah peta usang yang terlipat. "Ini adalah peta yang membawamu menuju Gunung Salak, tempat di mana segala impian bisa menjadi kenyataan. Tapi di sana ada syarat yang harus dipenuhi. Tidak ada yang bisa mendapatkan kekayaan tanpa membayar harga, dan harga itu adalah sesuatu yang lebih berharga dari harta benda." Darsa memandang peta tersebut dengan ragu. "Gunung Salak? Apa yang ada di sana?" Lelaki tua itu menarik napas panjang. "Sebuah ritual, nah. Ritual yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Tapi ingat, kau harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang tak akan pernah bisa digantikan." Darsa merasa terombang-ambing. Di satu sisi ia ingin menyerah pada kenyataan dan terus tenggelam dalam keputusasaan. Namun di sisi lain, bisikan itu memunculkan sebuah harapan yang terpendam dalam dirinya. Kekayaan, kebahagiaan, dan mungkin kesempatan untuk memperbaiki hidupnya yang porak-poranda. Semuanya ada di depan mata. "Bagaimana aku bisa tahu ini bukan tipu daya?" tanya Darsa. Suara bergetar. Lelaki tua itu tersenyum, sebuah senyum yang penuh makna dan sedikit mengerikan. "Tidak ada yang bisa memberi jaminan, nah. Dunia ini tak ada yang pasti, tapi pilihan ada di tanganmu. Ambil kesempatan ini dan hidupmu akan berubah. Tinggalkan semua beban dan raih kekuatan yang akan membuatmu lebih dari sekadar manusia biasa." Darsa menatap peta itu dengan tatapan kosong. Arah menuju Gunung Salak terasa begitu dekat, tetapi entah mengapa ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik janji-janji manis itu. Sesuatu yang tidak ingin ia pahami sepenuhnya. Namun satu hal yang pasti, hidupnya tak bisa lebih buruk lagi. Dan jika memang ada jalan keluar, ia harus mencoba, apapun risikonya. Dengan hati yang dipenuhi kebingungan, Darsa akhirnya menerima peta itu. "Aku akan pergi." Lelaki tua itu mengangguk dengan senyuman yang lebih lebar. "Kau akan segera tahu apa yang harus kau korbankan." Saat lelaki tua itu menghilang ke dalam kabut, Darsa berdiri terpaku, menggenggam peta itu erat-erat. Di dalam hatinya, ada perasaan yang tak terdefinisikan, antara harapan dan ketakutan, antara kebutuhan dan pengorbanan. Apa yang akan ia temui di Gunung Salak? Ia tidak tahu. Yang jelas, hidupnya yang gelap ini mungkin baru saja akan memasuki babak yang lebih kelam. Darsa meremas peta yang tergenggam di tangannya dengan cemas.
Rasa takut semakin menggigit seiring setiap langkah kakinya yang menjauh dari kota, meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan yang penuh kegagalan. Di tengah hujan yang masih turun, ia berkendara seorang diri, menembus jalanan yang semakin lama semakin sepi. Semakin dekat ia menuju kaki Gunung Salak, semakin gelap malam menyelimuti. Mobilnya dengan lampu depan yang samar hanya menyinari jalanan berkelok yang penuh dengan kabut. Darsa merasakan keraguan yang menggelayuti dirinya. Hatinya bergejolak seolah sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Ia memikirkan kata-kata lelaki tua itu, harga yang lebih berharga dari harta benda. Dan sejenak, ia merasa bahwa ia telah terperangkap dalam sebuah jalan yang tak bisa ia mundurkan lagi. Dalam pencariannya untuk memperbaiki hidup, ia telah menapaki jalan yang tidak akan pernah kembali. Namun meskipun rasa takut itu mencengkeram hatinya, Darsa tidak bisa berhenti. Ia merasa sudah terperosok terlalu dalam keputusasaan untuk memilih mundur. Di tengah perjalanan, mobilnya mulai melaju lebih lambat. Tidak jauh dari sebuah warung kecil yang tampak sudah tutup. Di sana, berdiri seorang pria paruh baya yang mengenakan jaket tua dan topi lusuh, dengan wajah yang tampak keras namun penuh misteri. Ia tampak seperti bagian dari alam sekitar, seperti pendaki gunung yang sudah biasa bertahan hidup di tengah kerasnya alam. Pria itu mengangkat tangan dan melambai, memintanya untuk berhenti. Darsa menurunkan kaca mobil dan melihat pria itu mendekat. Malam ini hujan deras, nak. Kalau terus melaju sendirian ke Gunung Salak, bisa saja kau tersesat, kata pria itu dengan suara berat dan penuh peringatan. Apalagi dengan keadaan jalan yang licin dan kabut yang tebal. Darsa merasa sedikit terganggu, namun rasa penasaran mengalahkan ketidaknyamanannya. Apa kau tinggal di sini? Tanya Darsa, mencoba berbasa-basi. Ya, aku tinggal tidak jauh dari sini, jawab pria itu sambil tersenyum tipis. Namaku Pak Rengga. Aku sudah lama tinggal di sekitar sini. Kalau kau ingin naik gunung itu, aku bisa menemanimu. Tapi sebelum itu, kau harus mendengarkan sedikit cerita. Darsa mengernyitkan dahi. Cerita apa? Pak Rengga mengangguk, lalu mengambil posisi duduk di tepi jalan, mengisyaratkan Darsa untuk ikut duduk bersamanya. Meskipun enggan, rasa penasaran Darsa lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia pun keluar dari mobil dan duduk di samping Pak Rengga, mendengarkan dengan saksama. Aku juga pernah melakukan ritual itu, kata Pak Rengga. Suaranya lebih rendah dan dalam, seolah membawa suasana serius. Tapi aku sudah tahu betul apa harga yang harus dibayar. Kau hanya orang kedua yang kuajak berbicara tentang ini. Aku tak ingin kau melakukan kesalahan yang sama sepertiku. Darsa menatap Pak Rengga dengan penuh perhatian. Tidak mengerti apa yang dimaksud. Apa yang kau maksud dengan harga? Pak Rengga menatap Darsa dalam diam. Matanya yang buram menyiratkan ketakutan yang dalam. Aku pergi ke Gunung Salak beberapa tahun lalu. Seperti yang kau rencanakan. Aku juga ingin semua yang kumiliki kembali. Kekayaan, kekuatan, kebahagiaan. Aku ingin hidupku berubah. Aku ingin mendapatkan apa yang aku kehilangan. Dan itu, aku dapatkan. Tapi dengan cara yang mengerikan. Pak Rengga menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Ritual itu tidak pernah seperti yang dikatakan orang. Semua orang berpikir itu hanya tentang mengorbankan sedikit darah. Tapi itu jauh lebih mengerikan. Apa yang kau korbankan, nak, bukan hanya harta, bukan hanya tubuhmu. Itu adalah jiwamu. Darsa terdiam. Kata-kata itu menghantamnya begitu mendalam. Seperti suara yang menggema dalam kegelapan malam yang sunyi. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanya Darsa, berusaha menahan kegelisahan yang mulai menjalar di tubuhnya. Di puncak Gunung Salak ada tempat yang disebut pintu gerbang. Di sanalah ritual itu dilakukan. Kau harus menaruh sesuatu yang berharga, lebih dari apapun yang pernah kau miliki. Dan aku, pada saat itu, menawarkan seluruh masa depanku. Aku berdoa dan memohon, dan saat aku membuka mata, aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Uang, kekuasaan, segala yang tak pernah kubayangkan. Namun, ada sesuatu yang hilang. Pak Rengga menggenggam kedua tangannya dengan erat, seolah menggenggam rasa penyesalan yang tak terungkapkan. Aku kehilangan lebih dari yang bisa kubayar. Aku kehilangan istriku, anakku. Mereka tak pernah kembali. Karena itulah harga yang harus aku bayar. Aku bertanya-tanya setiap malam, apakah itu benar-benar sepadan? Darsa merasakan jantungnya berdegup kencang, tubuhnya mulai merinding mendengar kisah Pak Rengga. Apakah kau menyesal? Pak Rengga menundukkan kepalanya, sebuah beban yang tak terucapkan jelas tergambar di wajahnya. Aku ingin menyesal, nah.
Tapi dalam dunia ini, tidak ada tempat untuk penyesalan. Ketika kau sudah memilih jalan itu, kau akan terus berjalan, tak ada jalan kembali. Darsa diam, merasa ketakutan mulai menyusup dalam setiap inci tubuhnya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dengan setiap kata yang keluar dari mulut Pak Rengga, ia semakin merasa terperangkap dalam pilihan yang hampir tak bisa dibatalkan. Hatinya bergejolak, antara terjun lebih dalam ke dalam kegelapan atau menghentikan langkahnya. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini sudah mulai merubah dirinya dan tak ada jalan kembali. Pak Rengga menatap Darsa dengan penuh makna, seakan mengerti perasaan dalam dirinya. Kau masih bisa mundur, nah. Tapi ingat, sekali kau melangkah lebih jauh, tak ada lagi jalan untuk kembali. Pilihan ada di tanganmu. Darsa berdiri di depan gua yang terpencil, di jantung Gunung Salak. Kabut tebal dan angin dingin memeluk tubuhnya dengan erat. Hutan di sekitar gua tampak gelap, seolah-olah alam itu sendiri berusaha menghalangi jejak langkahnya. Namun, rasa cemas yang menggelayuti hatinya tak lagi cukup untuk menghentikan niatnya. Ia telah sampai sejauh ini, dan ia tahu, meskipun sangat takut, ia tak bisa mundur lagi. Sebelum melangkah lebih jauh, Darsa menghela napas dalam-dalam. Suara hutan malam yang menderu membuat seolah-olah dunia sekelilingnya berbisik, mengingatkan akan bahaya yang tengah menunggu. Semua peringatan yang diterimanya dari Pak Rengga dan lelaki tua di kota berputar-putar di pikirannya, tapi ia tetap memilih untuk terus melangkah. Ia sudah terperangkap dalam keputusasaan yang begitu mendalam. Hidupnya yang hancur dan penuh kenangan pahit seakan memaksanya untuk mencari cara apapun untuk memperbaikinya. Langkah pertama memasuki gua terasa berat. Udara di dalam gua lembab, penuh bau tanah basah dan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Suara bisikan lembut menyusup di telinganya, meskipun ia tak bisa mengetahui dari mana asalnya. Setiap langkah terasa semakin mencekam, seakan ada sesuatu yang mengamati dari dalam kegelapan. Di kedalaman gua, Darsa menemukan sebuah altar batu yang tampak sudah sangat tua. Altar itu terbuat dari batu hitam, ditumbuhi lumut yang menambah kesan angker pada tempat itu. Di atas altar, terdapat bercak darah kering yang masih berwarna merah gelap, menandakan bahwa ritual-ritual sebelumnya telah terjadi di tempat itu. Cahaya samar dari senter yang dibawanya menari-nari di atas permukaan batu, menciptakan bayangan yang membuat suasana semakin mencekam. Darsa menatap altar itu dalam diam. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah ini benar yang ia inginkan? Kekayaan yang dijanjikan, kebahagiaan yang hilang. Mungkin ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan kembali apa yang telah direnggut darinya. Namun, saat ia menatap darah yang mengering di batu, rasa ragu kembali datang menyergap, seolah peringatan dari alam semesta itu sendiri. Tapi suara bisikan itu semakin kuat, semakin memanggil-manggilnya. Lakukan, lakukan. Suara itu berbisik, seolah menembus pikirannya. Darsa menundukkan kepalanya, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai melumpuhkan tubuhnya. Ia meletakkan sebuah benda yang dibawanya di altar, sebuah cincin yang dulunya milik istrinya. Ia ingat betul bagaimana istri dan anaknya pergi meninggalkannya, dan betapa hancurnya hatinya saat menyadari bahwa kebahagiaan yang pernah dimilikinya telah pergi begitu saja. Ia berharap cincin itu, benda yang penuh kenangan itu, dapat menggantikan apa yang telah hilang. Dengan tangan gemetar, Darsa mulai mengucapkan mantra yang diberikan lelaki tua di kota. Kata-kata itu asing di telinganya, namun ia tahu ia harus mengatakannya. Setiap kata yang diucapkan seolah memanggil kekuatan yang lebih besar dari sekadar manusia. Saat kata terakhir keluar dari mulutnya, udara di sekitar gua tiba-tiba terasa lebih berat, lebih tegang. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat cahaya senter Darsa bergetar. Suara bisikan itu semakin menguat, kini terdengar seperti ratusan suara yang bercampur aduk, mengisi seluruh gua. Seketika, gelombang panas melanda tubuhnya, seperti ada api yang menggelora dalam setiap urat nadinya. Tanpa sadar, ia menutup matanya dan memegangi dadanya yang berdebar kencang. Tapi saat ia membuka mata, sesuatu yang aneh terjadi. Di depan altar, bayangan gelap mulai muncul, merayap perlahan dari kegelapan. Darsa terkejut, tubuhnya gemetar, tak bisa bergerak. Bayangan itu semakin jelas, sebuah sosok yang tinggi dan kurus, dengan wajah yang tak bisa dikenali. Namun ada sesuatu yang sangat mengerikan dalam tatapannya. Sesuatu yang bukan manusia, atau bahkan makhluk yang pernah ada dalam mitologi manusia.
Sosok itu melangkah maju, mengeluarkan suara rendah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Darsa hanya bisa terdiam, terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Setiap gerakan makhluk itu membuat udara terasa semakin tebal, dan suara bisikan semakin keras. Dalam keadaan bingung, Darsa mencoba untuk mundur, namun kakinya seperti tertanam dalam tanah. Ia merasa tubuhnya menjadi kaku, tak bisa bergerak sedikit pun. Makhluk itu berhenti di hadapannya. Matanya yang kosong menatap Darsa dengan penuh kebencian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, makhluk itu mengangkat tangannya, dan Darsa merasakan sebuah dorongan kekuatan yang begitu besar. Tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari tanah, sebelum jatuh kembali dengan keras. Ini bukan apa yang kuinginkan. Darsa berteriak dalam ketakutan, berusaha melepaskan diri dari pengaruh kekuatan gelap itu. Tapi suara makhluk itu, suara yang lebih tua dari peradaban manusia, berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti Darsa. Seperti sebuah peringatan, seperti sebuah perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Kau telah memanggil kami manusia, dan kau harus membayar harga yang telah kau sepakati. Tidak ada jalan kembali. Darsa merasa darahnya mengering. Kini ia menyadari, apa yang telah ia panggil bukanlah sekadar kekayaan atau kebahagiaan, tetapi kutukan yang akan terus mengikutinya sepanjang hidupnya. Ia telah membuka gerbang yang tak bisa ditutup lagi, dan semua yang ia kenal, termasuk dirinya sendiri, akan berubah selamanya. Namun makhluk itu menghilang, dan Darsa terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar, penuh rasa takut dan penyesalan yang luar biasa. Suara bisikan itu masih terus mengelilinginya, tetapi ia sudah tahu. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Sebuah dunia yang penuh dengan bayang-bayang dan kutukan yang akan terus menghantui langkah-langkahnya. Darsa terbangun di pagi hari. Tubuhnya tergeletak di lantai gua dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Sejenak, ia tidak tahu apakah semuanya itu nyata. Sesaat sebelum ritual, ia merasa seolah dunia membawanya ke dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Namun kini, begitu ia membuka matanya, semuanya tampak berbeda. Matahari pagi menembus celah-celah gua, menyinari tubuhnya yang tergeletak. Dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, Darsa merasa sesuatu yang aneh. Ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Satu-satunya perasaan yang ia inginkan, kekayaan yang selama ini dicari, tiba-tiba muncul di hadapannya. Begitu ia berdiri dan mengeluarkan ponselnya, pesan-pesan transfer uang masuk satu persatu. Jumlahnya yang luar biasa membuat matanya terbelalak. Saldo rekeningnya langsung melambung, jauh melebihi angka yang bisa ia bayangkan. Namun rasa euforia itu hanya sebentar. Ketika ia mengangkat kepalanya, untuk pertama kalinya Darsa merasa sebuah bayangan gelap menelusup di balik matahari yang menyinari. Gua itu terasa lebih gelap dan udara terasa semakin berat. Begitu ia meninggalkan gua dan kembali ke dunia luar, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh ketenangan yang menyelubungi segala sesuatu di sekitar rumahnya. Darsa kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Kekayaan yang selama ini diimpikan kini ada di tangannya. Namun ada sesuatu yang sangat aneh. Semua benda di rumah tampak tidak menyambutnya seperti biasanya. Rumah yang dulu terasa penuh dengan kenangan kebahagiaan kini terasa kosong dan sunyi. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Lalu, sesuatu yang janggal muncul di sudut matanya. Lantai rumah yang biasanya bersih dan teratur kini tampak berantakan, seolah ada yang mengacak-acaknya. Namun, apa yang membuat Darsa benar-benar terkejut adalah jejak-jejak kotor yang mengarah ke ruang tamu. Jejak yang tampaknya basah, seperti darah yang membekas. Rasa cemas mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Ia berlari menuju ruang tamu, namun begitu sampai di sana, ia terhenti seketika. Dari dalam ruang tamu, ia mendengar suara aneh. Suara orang berbicara dalam bisikan, seolah ada banyak orang yang berbicara sekaligus. Namun ketika ia memeriksa lebih dekat, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayang-bayang yang tampak bergerak di dalam ruangan. Darsa mengusap wajahnya, mencoba mengusir rasa takut yang tiba-tiba datang. Ia merasa semakin bingung, namun tak bisa memungkiri bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Malam pertama setelah ritual itu, Darsa terbangun dari tidurnya dengan terengah-engah. Matanya yang lelah terbelalak saat melihat bayangan gelap melintas di sudut kamarnya. Tidak hanya itu, suara bisikan itu kembali. Kali ini suara itu terdengar lebih jelas, seperti berbisik langsung ke telinganya. Kekayaanmu adalah kutukan. Bisikan itu terdengar menakutkan, seolah datang dari kedalaman yang tak terjangkau oleh akal sehat. Darsa mencoba menutup telinga, namun suara itu semakin jelas, semakin mengganggu.
Mimpi-mimpi mengerikan pun datang bertubi-tubi. Dalam tidurnya ia melihat sosok-sosok yang sudah lama ia kenal. Istrinya, anaknya, bahkan sahabatnya. Semuanya hilang dalam keadaan mengerikan. Mereka terseret ke dalam kegelapan. Tubuh mereka terpotong-potong dan terjerat dalam rantai yang tak bisa dihentikan. Darsa terbangun setiap kali, terengah-engah dan berkeringat dingin, hanya untuk menyadari bahwa semuanya itu nyata, bahkan lebih buruk dari sekadar mimpi buruk. Hari-hari berlalu dan semakin lama, ia merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Setiap kali ia membuka matanya, sesuatu yang aneh terjadi. Teman-temannya, tetangganya, bahkan orang-orang yang ia anggap dekat mulai menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada penjelasan. Mereka hanya lenyap seolah tersedot oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Pada malam yang kelima, Darsa menemukan dirinya duduk di depan meja makan, menatap ponselnya dengan mata kosong. Uang yang sebelumnya datang begitu deras, kini tampak hanya angka-angka mati yang tidak lagi menghibur hatinya. Ia merasa semakin terasing, semakin kosong. Rasa takut itu datang dengan lebih kuat, lebih nyata. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari setiap sudut rumahnya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka, meskipun Darsa tidak mengingat ada yang membuka. Suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Darsa menoleh, dan di sana, berdiri sosok yang sudah lama hilang dari hidupnya, istrinya. Namun wajahnya tampak berbeda, lebih pucat dan kosong. Matanya kosong, tak ada kehidupan di sana. "Istriku?" Darsa berbisik, suaranya tercekat. Namun istrinya hanya diam, tidak menjawab. Dalam keheningan yang mencekam, Darsa merasa seakan seluruh ruangan menguncinya, mengurungnya dalam dunia yang tidak lagi bisa ia kenali. Lalu, dalam sekejap, tubuh istrinya terbelah, hanya meninggalkan darah yang menggenang di lantai. Dan sosok itu hilang dalam kegelapan. Ini akibatnya, bisikan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih menakutkan. "Kekayaan yang kau cari bukan untukmu. Kau telah mengambil yang bukan hakmu." Dengan penuh ketakutan, Darsa berlari keluar rumah, berharap bisa melarikan diri dari bayangan-bayangan itu. Namun di luar, malam terasa begitu pekat, lebih gelap dari biasanya, dan setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Setiap suara, setiap bisikan semakin mendekat, hingga akhirnya ia jatuh, merasakan tubuhnya dihimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan akhirnya, suara itu berkata dengan penuh kebencian, "Kau telah memanggil kami, dan kini kami akan mengambil apa yang seharusnya kami ambil." Saat itu Darsa sadar sepenuhnya. Bayaran pertama telah tiba. Hari-hari berlalu, dan Darsa semakin terperosok ke dalam kegelapan. Kekayaan yang dulu diimpikannya kini terasa seperti beban yang menggerogoti jiwanya. Mimpi buruk yang semula hanya datang saat tidur, kini mulai menghantui setiap detik kesadarannya. Setiap malam saat ia terjaga dalam kesunyian, suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya halus, hanya seperti bisikan lembut di antara desiran angin. Tetapi semakin lama suara itu semakin keras, semakin jelas. Jeritan yang tajam, tawa mengerikan yang seolah berasal dari kedalaman neraka, melolong di sepanjang lorong rumahnya. Terkadang, suara itu datang dari ruang tamu, kadang di belakang pintu, atau bahkan dari langit-langit. Darsa tak lagi merasa aman di rumahnya sendiri. Setiap sudut tampak menunggu, seakan ada sesuatu yang mengintai, menunggu untuk menyerangnya. Suatu malam Darsa terbangun dengan perasaan mencekam yang melingkupi hatinya. Ia merasakan ada yang salah, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia menatap ke cermin di sudut kamar tidurnya, ia hampir tak bisa mengenali dirinya sendiri. Matanya yang dulu coklat kini berubah menjadi merah darah yang mencolok. Kulitnya terasa kering, mengelupas dan penuh bercak-bercak hitam yang merayap seperti jamur. Wajahnya tampak pucat, lebih pucat dari mayat, dan setiap gerakan tubuhnya terasa lebih berat, seperti ada beban tak kasat mata yang mengikatnya. "Darsa!" Suara itu berbisik dari belakangnya, lembut namun menakutkan. Ia berbalik dengan panik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kesunyian yang kian menekan dadanya. Ia menatap cermin sekali lagi, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun, di sana, di cermin, ia melihat bayangan samar. Bayangan seorang wanita yang sudah lama ia kenal. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan penderitaan. Wanita itu adalah istrinya, namun wajahnya begitu berubah, seolah telah dirasuki oleh sesuatu yang sangat gelap. "Darsa, kau tak bisa lari." Bisikan itu datang lagi, lebih dalam dan lebih dalam. "Kami datang untuk menuntut apa yang telah kau ambil. Bayaranmu belum selesai."
Darsa berteriak keras, namun suara jeritan itu hanya mengalir kembali ke dalam dirinya, menghujam langsung ke jantungnya. Tangannya mulai gemetar, mencoba menggenggam sesuatu, namun udara di sekitarnya terasa semakin berat, seakan ia tak bisa bernapas. Setiap detik ia merasa semakin terperangkap, semakin terikat oleh kekuatan yang tak bisa ia kontrol. Keesokan harinya, tubuh Darsa semakin terasa berbeda. Tangan dan kakinya mulai bergetar tanpa sebab yang jelas, dan ia merasakan adanya getaran dalam tulangnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Sesekali ia melihat bayangan bergerak cepat di sudut matanya, hanya untuk menyadari bahwa tak ada orang di sana. Dan ketika ia menatap langit-langit rumahnya, ia bisa melihat bayangan berkelebat, seperti sesosok makhluk yang bergerak di luar kemampuan manusia untuk melihat. Darsa mencoba menenangkan dirinya, tetapi sesuatu yang lebih buruk menunggunya. Suatu malam, setelah ia duduk di ruang tamu yang remang-remang, tiba-tiba ia mendengar suara tapak kaki yang berat, seolah seseorang berjalan menuju rumahnya dari luar. Ia berlari menuju pintu depan dan membuka kunci dengan cepat, namun begitu pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanyalah bayangan panjang yang terbentang di halaman depan, seperti bayangan dari dunia lain. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya saat ia merasakan ada sesuatu yang sedang mendekat. Langkah-langkah berat itu terdengar semakin jelas, seakan datang dari bawah tanah. Tubuh Darsa semakin tak terkendali. Keringatnya bercucuran, tubuhnya terasa kaku dan mati rasa. Matanya mulai berputar, seperti tak bisa mengendalikan arah pandangannya. Ada sesuatu yang sedang merasukinya, sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada apapun yang ia bayangkan. Tiba-tiba sosok itu muncul. Sebuah bayangan besar, lebih tinggi dari manusia biasa, muncul di depan matanya. Sosok itu tak berbentuk jelas, hanya sebuah siluet gelap yang mengisap cahaya sekitar. Di dalam kegelapan itu, Darsa bisa mendengar suara yang seperti datang dari ratusan mulut yang terbuka. Setiap suaranya mengerikan dan penuh dengan kesakitan. Suara itu mengutuknya, mengatakan bahwa ia telah membebaskan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Darsa, ini hanya awal. Kami datang untuk menuntut apa yang seharusnya kami ambil. Engkau tak bisa lari darinya. Suara itu bergema dalam pikirannya, menghantui setiap sel tubuhnya. Dengan mata yang semakin merah, Darsa mulai merasa tubuhnya kehilangan kendali. Ia merasakan hawa panas yang mulai keluar dari tubuhnya, seperti api yang membakar dari dalam. Suatu kekuatan yang gelap dan mengerikan mulai menyusup dalam aliran darahnya. Segalanya tampak kabur. Dan hanya satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia bukan lagi manusia biasa. Dalam keputusasaannya, Darsa mencoba untuk melarikan diri. Namun setiap kali ia berlari, ia merasa kakinya semakin berat, seperti ada yang menahannya. Setiap jejak yang ia tinggalkan terasa semakin dalam, seakan menariknya kembali ke tempat yang telah ia coba hindari. Di depan matanya, arwah-arwah yang telah ia bangkitkan terus muncul, terlebih yang paling ia takuti, wajah istrinya yang tampak begitu marah. Darsa tak bisa lagi menahan kehancurannya. Tubuhnya mulai berontak, semakin mengelupas, dan kekuatan yang datang bersama kutukan itu semakin menggerogoti jiwanya. Jeritan-jeritan yang memenuhi kepalanya semakin keras, dan ia menyadari bahwa tak ada lagi jalan keluar. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sesuatu yang tak bisa lagi ia kendalikan. Ia hanyalah satu dari sekian banyak arwah penuntut yang terjebak dalam kutukan yang telah ia bangkitkan, kutukan yang tak akan pernah berakhir. Hari-hari Darsa semakin terasa seperti mimpi buruk yang tiada habisnya. Setiap langkahnya dipenuhi dengan rasa takut yang menggerogoti setiap pori tubuhnya. Kekayaan yang ia peroleh dari pesugihan Gunung Salak kini hanya terasa seperti beban berat yang tak tertahankan. Mimpi buruk yang menyertainya semakin intens. Tidur tak lagi memberi rasa damai. Hanya serangkaian bayangan menyeramkan dan jeritan-jeritan yang datang tanpa henti. Setiap kali ia membuka mata, ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengintai di dalam dirinya, menunggu untuk melahapnya. Di tengah keputusasaannya, saat ia mulai merasa seperti akan kehilangan kendali penuh atas dirinya sendiri, Darsa mendengar suara langkah kaki yang akrab. Ia menoleh dengan cepat, dan di hadapannya berdiri Pak Rengga, pria tua yang dulu memperingatkannya tentang ritual mengerikan ini. Tapi kali ini Pak Rengga bukanlah sosok yang sama. Wajahnya lebih pucat, lebih keriput, seolah usianya bertambah puluhan tahun hanya dalam semalam. Matanya yang dulu tajam kini kosong, seperti mata seseorang yang sudah kehilangan segalanya.
Pak Rengga, suara Darsa gemetar. Apa yang terjadi padaku? Mengapa aku merasa seperti ini? Pak Rengga menghela napas berat, seolah sebuah beban besar ingin ia lepaskan. Ia melangkah mendekat, duduk di kursi yang berada di depan Darsa. Suasana menjadi semakin tegang saat Darsa merasakan hawa dingin yang menyelimutinya. Kau sudah mulai merasakannya, bukan? Pak Rengga berkata perlahan, dengan suara yang bergetar. Kutukan itu bukan hanya soal darah orang lain, itu lebih dari sekadar mengambil nyawa. Ritual yang kau lakukan di Gunung Salak bukanlah sebuah jalan untuk kekayaan instan. Itu adalah penyerahan total. Darsa menatapnya dengan bingung. Penyerahan total? Apa maksudnya, Pak Rengga? Pak Rengga terdiam sejenak menatap tangan tuanya yang gemetar. Seolah-olah kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan. Lalu, ia mengangkat wajahnya dan menatap Darsa dengan mata yang dipenuhi penderitaan. Kau tahu, Darsa, lanjutnya, setiap orang yang melakukan ritual itu bukan hanya mengorbankan darah orang lain. Itu adalah pengorbanan diri. Kau mengorbankan jiwamu, tubuhmu, bahkan keseluruhan hidupmu. Setiap kali kau mendapatkan sesuatu, kau kehilangan sedikit dari dirimu. Dan lambat laun kau akan sadar bahwa kau tidak lagi menjadi manusia. Kau akan menjadi bagian dari entitas yang jauh lebih tua, lebih gelap dari apapun yang bisa kau bayangkan. Darsa terkejut. Jadi ini bukan hanya soal orang lain yang menjadi tumbal? Aku juga... Suaranya tercekat di tenggorokan, hampir tak mampu melanjutkan kata-kata itu. Pak Rengga mengangguk perlahan. Ya, kau akan kehilangan lebih dari sekadar kemanusiaanmu. Setiap kekayaan yang kau dapatkan, setiap keinginan yang kau penuhi, ada bagian dari dirimu yang terambil. Kau akan mulai merasakan perubahannya, bukan hanya di luar tapi di dalam dirimu. Semakin lama kau akan mulai melihat dirimu menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang sudah tidak manusia lagi. Darsa merasakan jantungnya berdegup kencang. Ketakutan yang sudah lama ia coba sembunyikan kini meledak begitu saja. Apa yang harus aku lakukan, Pak Rengga? Aku tak bisa terus hidup seperti ini. Setiap malam, aku merasa seakan-akan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam tubuhku. Aku bukan lagi diri sendiri. Pak Rengga menatapnya dengan tatapan penuh simpati, tetapi juga rasa takut yang mendalam. Tidak ada jalan keluar, Darsa. Setiap orang yang melakukan ritual itu, mereka akan terperangkap dalam lingkaran tak terputus. Jika kau ingin keluar, maka kau harus membayar dengan lebih dari sekadar darah. Kau harus memberikan hidupmu seluruhnya. Kau akan menjadi bagian dari mereka yang datang setelah ritual itu selesai. Darsa merasa dunianya runtuh. Jadi, aku akan menjadi apa? Tidak ada jalan kembali. Semua ini hanya ilusi kekayaan yang menyesatkan. Pak Rengga mengangguk, wajahnya suram. Kau sudah memasuki dunia yang tidak bisa kau pahami sepenuhnya. Semua orang yang berhasil mendapatkan kekayaan melalui pesugihan seperti ini akan merasakan perubahan itu, namun mereka tidak akan bisa lari. Kau berpikir bahwa kau bisa mengendalikan kekuatan itu, tapi pada akhirnya, kekuatan itulah yang mengendalikanmu. Darsa merasa tubuhnya semakin lemas, hampir tak bisa menahan segala beban ini. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia hampir tak sanggup berdiri. Aku tidak bisa, suara Darsa hampir pecah. Aku tidak bisa menerima semua ini. Aku ingin keluar. Aku ingin hidup normal lagi. Pak Rengga menghela napas panjang. Tidak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah ditulis, Darsa. Kau telah membayar harga yang sangat tinggi untuk kekayaan itu. Dan kau harus tahu satu hal. Tidak ada yang bisa lepas dari kutukan ini, baik itu dirimu atau orang lain di sekitarmu. Darsa merasa seperti ada sesuatu yang membelenggu dirinya dengan erat. Bagaimana dengan mereka yang sudah hilang? Mereka yang menghilang di sekitar rumahku. Apakah mereka juga bagian dari ini? Pak Rengga menatap Darsa dengan pandangan yang tajam dan penuh penyesalan. Mereka adalah bagian dari kutukanmu. Setiap orang yang kau lihat menghilang, mereka telah menjadi korban dari keserakahanmu. Mereka yang hilang adalah mereka yang terhisap dalam kutukan yang kau bangkitkan. Mereka adalah bayaran yang harus dibayar agar kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Darsa jatuh terduduk. Jantungnya terasa seperti dihimpit batu besar. Suasana itu semakin mencekam, dan ia merasakan seakan tubuhnya semakin rapuh. Setiap langkah yang ia ambil sejak ritual itu terasa seperti sebuah jebakan yang tak pernah berakhir. Ia hanya bisa menatap Pak Rengga dengan tatapan kosong, kehilangan harapan, dan merasakan kegelapan yang semakin menggerogoti jiwanya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Tanya Darsa dengan suara parau.
Pak Rengga menatapnya dengan penuh kesedihan. Hanya ada satu cara untuk keluar dari kutukan ini, Darsa. Tetapi itu akan membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Kau harus siap mengorbankan seluruh hidupmu. Dan itu berarti lebih dari yang bisa kau bayangkan. Darsa tidak bisa lagi menahan rasa ketakutan yang semakin merasuki dirinya. Setiap hari, ia merasa seolah tubuhnya bukan miliknya sendiri. Kegelapan yang datang bersama ritual Gunung Salak semakin menggerogoti jiwanya. Ia merasa terkepung oleh sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Setiap langkah yang ia ambil seperti menariknya semakin dalam, ke dalam jurang yang gelap, tanpa harapan untuk kembali. Pada awalnya Darsa berusaha keras untuk melawan. Ia mengurung dirinya di dalam rumah, mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ia bisa mengendalikan semuanya. Namun, semakin ia berusaha keras untuk berjuang melawan kutukan itu, semakin kuat entitas itu menguasai dirinya. Tubuhnya berubah secara perlahan, bukan hanya fisik, tetapi juga cara berpikirnya. Jari-jari tangan Darsa mulai memanjang. Kulitnya semakin mengeriput dan berkeriput seperti lapisan kulit mati yang terkelupas. Hanya dalam semalam, suaranya yang dulu lembut kini berubah menjadi geraman seram, seperti suara yang berasal dari kedalaman neraka. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang semakin tidak dikenali. Matanya yang dulunya tampan kini berubah menjadi merah menyala, tak berbeda dengan mata iblis. Gigi-giginya yang tumpul kini semakin tajam, memanjang, seakan siap untuk mengoyak apapun yang ada di depannya. Rasanya, ia sudah bukan lagi manusia. Setiap detik yang berlalu semakin membawanya lebih dekat dengan kegelapan yang ia coba hindari. "Tidak, ini bukan aku," serunya dalam kebingungannya, meremas rambutnya yang semakin rontok. Ia mencoba mengabaikan suara-suara yang mulai berbisik di dalam kepalanya, yang semakin keras dan jelas, memaksanya untuk menyerah pada kegelapan. Namun, keputusasaan yang ia rasakan justru membuatnya semakin lemah. Desa di sekitar rumahnya mulai merasakan ada yang tidak beres. Pada awalnya, orang-orang menganggapnya hanya sebagai orang yang menderita stres berat setelah kehilangan segalanya. Namun, semakin lama, mereka mulai merasakan keanehan yang mengganggu. Warga yang melintasi jalan dekat rumah Darsa melaporkan adanya bau busuk yang menyengat, seperti bau bangkai yang mengambang di udara. Beberapa orang yang terpaksa mendekati rumahnya mengaku melihat bayangan bergerak cepat di dalam rumah, dan suara aneh terdengar dari dalam, seperti bisikan dan cengkeraman yang tak jelas asal-usulnya. Seorang wanita tua yang tinggal tak jauh dari rumah Darsa, Ibu Lestari, mulai merasa curiga. Ia sering melihat Darsa berjalan keluar rumah di tengah malam, berjalan dengan langkah aneh, seperti tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya. Ketika Ibu Lestari memanggil namanya, suara Darsa yang biasanya ramah kini terdengar serak dan penuh geraman. "Darsa, anakku, ada apa denganmu?" tanyanya dengan suara khawatir. Namun Darsa hanya menjawab dengan geraman yang membuat tubuhnya bergetar ketakutan. Pagi-pagi sekali, beberapa warga mulai merasa cemas ketika seorang petani yang bernama Pak Joko menghilang tanpa jejak setelah berpapasan dengan Darsa di tengah jalan desa. Beberapa hari kemudian, kabar bahwa seorang anak kecil bernama Adi ditemukan hilang dan terakhir terlihat bermain di halaman rumah Darsa mulai membuat banyak orang ketakutan. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih gelap, tentang kekuatan yang melingkupi rumah itu. Darsa yang semakin gelisah mendengar bisikan-bisikan aneh itu merasa seperti terperangkap dalam kegelapan yang semakin menelan dirinya. Setiap kali ia berusaha keluar dari rumahnya, ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Tubuhnya seolah bergerak dengan sendirinya, seperti ada tangan gaib yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Meskipun ia berteriak, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kemanusiaannya, jeritan itu hanya teredam oleh suara-suara lain yang lebih kuat. "Kau tidak bisa lari, Darsa. Kami akan selalu ada di dalam dirimu." Suara-suara itu berbisik dengan penuh kepastian. Pada malam yang sunyi, Darsa akhirnya memutuskan untuk keluar, meski dengan rasa takut yang menyelimuti dirinya. Ia berjalan tanpa arah, meninggalkan rumah yang sudah tidak lagi terasa seperti tempatnya. Dalam kegelapan yang pekat, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari kutukan yang ia alami. Suara langkah kaki mengikuti setiap langkahnya. Darsa menoleh, tetapi tak ada siapapun di belakangnya. Suara itu terus terdengar, semakin dekat, semakin keras. Saat ia sampai di tengah hutan, tempat yang dahulu pernah menjadi saksi bisu ritual yang ia lakukan, ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang menunggu di sana. Ia merasakan udara yang semakin berat, seperti ada ribuan mata yang menatapnya dari kegelapan.
Tiba-tiba, ia mendengar suara keras seperti gemuruh di dalam kepalanya, membuat tubuhnya terhuyung. Matanya merah seperti api, ia merasa hilang kendali. Darsa berteriak dalam kebingungannya, berusaha melawan. Namun suara iblis yang ada di dalam dirinya hanya semakin mendominasi. Kau milik kami sekarang, Darsa. Seluruh tubuhmu, seluruh jiwamu, semuanya adalah milik kami. Bisikan itu menjadi semakin jelas. Namun dalam satu detik yang mematikan, sebuah cahaya terang menyinari langit malam, menerobos kegelapan yang ada di sekelilingnya. Darsa berhenti, terhuyung, dan menatap cahaya tersebut dengan penuh kebingungannya. Ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah dorongan kuat untuk melawan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada dalam dirinya, Darsa mengangkat tangannya dan berteriak, berusaha untuk merebut kembali tubuh dan jiwanya. Tidak, aku masih manusia, aku masih bisa melawan. Teriak Darsa dengan segenap kekuatan yang tersisa, meskipun tubuhnya terasa semakin rapuh. Namun, cahaya itu perlahan redup dan kegelapan kembali menguasai dirinya. Darsa terjatuh, tubuhnya penuh dengan luka. Darah mengalir dari kulitnya yang mengelupas. Di dalam hatinya, ia tahu, ia terjebak. Tak ada yang bisa keluar dari kegelapan ini. Kegelapan semakin meresap ke dalam tubuh Darsa, membakar setiap selnya dengan api yang tak terlihat. Semakin ia berusaha melawan, semakin dalam ia terjerat dalam kutukan yang tak pernah ia duga. Beberapa kali, ia berdiri di tepi jurang keputusasaan, mencoba mencari jalan keluar dari penderitaan yang tak berujung. Namun ketika ia menatap bayangannya yang semakin hancur di cermin, ia tahu bahwa segala usaha yang ia lakukan selama ini hanya sia-sia. Ia bukan lagi Darsa yang dulu, ia adalah sesuatu yang lebih buruk, lebih menyeramkan. Namun entah dari mana sebuah ide liar muncul di benaknya. Mungkin hanya dengan menghancurkan sumber dari segala penderitaannya, altar yang telah menjadi saksi bisu ritual mengerikan itu, ia bisa membebaskan diri. Tapi, bahkan dalam rencananya yang seolah penuh harapan, ada suara dalam dirinya yang memperingatkan, kau tak bisa melarikan diri begitu saja, Darsa. Kami sudah menguasai dirimu. Suara itu berasal dari kedalaman hatinya. Suara yang makin lama semakin familiar, seperti bisikan iblis yang membisikkan janji palsu kepada setiap orang yang telah terjerat dalam pesugihan. Namun Darsa, yang kini sudah begitu terdesak, tak peduli lagi. Ia ingin bebas, ia harus bebas apapun yang terjadi. Dengan hati yang dipenuhi kemarahan dan tekad, Darsa memutuskan untuk melakukan perjalanan sekali lagi menuju tempat yang menjadi akar dari semua penderitaannya. Gua yang terletak di Gunung Salak, tempat di mana semua ini bermula. Ketika ia melangkah keluar dari rumahnya, bayangannya menyelimuti desa, membuat langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap dan suram. Warga yang melihatnya hanya bisa menatap dengan ketakutan, tahu bahwa Darsa bukan lagi orang yang mereka kenal. Darsa berlari, meskipun tubuhnya mulai terasa berat, lelah, dan sakit. Setiap langkah membawa rasa terbakar yang semakin hebat. Namun ia tak peduli. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, menghancurkan altar itu. Ia ingin menghentikan semuanya, menghancurkan hubungan kegelapan yang telah mengikatnya. Ketika ia tiba di kaki Gunung Salak, langit di atasnya berubah menjadi semakin gelap. Awan hitam berputar-putar di atas kepalanya seperti malaikat maut yang menanti untuk merenggut jiwanya. Suara gemuruh terdengar, seperti tawa iblis yang menyambut kedatangannya. Dengan gemetar, ia mengangkat tangan dan meraih pisau yang ia bawa. Pisau itu bersinar tajam di bawah sinar redup yang masuk dari celah-celah gua. Ia memutuskan untuk menyerang, untuk merobek segala yang ada di hadapannya, dan menghancurkan segalanya yang telah mencengkeram jiwanya. Saat Darsa hendak menghujamkan pisau itu ke altar, sebuah tawa menggelegar mengisi udara. Ia terkejut, matanya membelalak saat ia melihat bayangan hitam yang muncul dari balik altar. Kau pikir ini akan selesai begitu saja, Darsa? Suara itu terdengar keras, menusuk telinga. Suara yang kini tak asing lagi. Suara iblis yang telah memberinya kekayaan. Bayangan gelap itu muncul di hadapannya. Tubuhnya terbuat dari asap hitam yang bergerak tanpa bentuk, namun matanya menyala dengan merah membara. Darsa bisa merasakan ketakutan yang mendalam menyusup dalam dirinya. Namun, ia sudah terlanjur berada di titik tanpa jalan keluar. Ia harus mengakhiri semua ini. Darsa, suara itu berbicara lagi. Kali ini lebih dalam, lebih menggoda. Kau tidak bisa lari. Kau telah mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan kekayaan ini, dan kini kau mencoba menghancurkan apa yang sudah menjadi milikmu.
Darsa menatap dengan tajam ke arah bayangan itu, menahan amarah yang menggelegak dalam dirinya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli lagi dengan segala kekayaan yang kau tawarkan. Yang aku inginkan hanyalah kebebasan darimu. Teriaknya, suaranya serak dan penuh kebencian. Bayangan itu tertawa, tawa yang mengerikan, membuat gua itu bergetar. Kebebasan, kata iblis itu. Kau sudah melewati garis yang tak bisa kau balikkan, Darsa. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada kebebasan. Tapi Darsa tak mundur. Dengan segala sisa keberanian, ia menusukkan pisau itu ke dalam altar. Namun ketika pisau itu menyentuh batu, seketika dunia sekitarnya bergetar hebat. Sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih mengerikan dari apapun yang dapat dibayangkan muncul dari altar itu. Sebuah kilatan terang menyembur keluar dari altar yang hancur. Dan dalam sekejap, tubuhnya terlempar ke dalam kekosongan, ke dalam dimensi yang sama sekali berbeda. Darsa terjatuh ke dalam ruang yang tak terhingga, sebuah tempat yang penuh dengan bayangan gelap dan suara bisikan yang tak bisa dimengerti. Suara itu datang dari segala arah, seperti teriakan dari dunia yang telah lama dilupakan, dunia yang dipenuhi oleh roh-roh terkutuk yang tak pernah bisa melupakan penderitaan mereka. Darsa terhuyung-huyung, tubuhnya terasa berat dan kaku, seolah terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Ketika ia mengangkat wajahnya, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia percayai. Di depan matanya, wajah-wajah yang sangat ia kenal mulai muncul satu persatu. Wajah istrinya, Anggi, yang selama ini ia benci karena pengkhianatannya, kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Matanya kosong, mulutnya ternganga lebar seperti berteriak tanpa suara, dan darah mengalir dari luka-luka mengerikan yang menghinggapi tubuhnya. Mengapa kau tidak bisa menyelamatkan kami, Ayah? Suara itu terdengar seperti teriakan dari kedalaman yang sangat jauh, namun begitu nyata dan mengerikan. Mengapa kau membiarkan kami mati dalam penderitaan? Darsa terjerat dalam pandangan mereka, terperangkap dalam rasa bersalah yang semakin mendalam. Ia mencoba untuk berlari, namun kakinya tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa beku, seolah terkunci dalam dimensi gelap ini. Setiap langkah yang ia coba ambil hanya semakin mendekatkan dirinya pada bayangan-bayangan tersebut. Mereka mengerumuninya, berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang telah rusak, mencabik-cabik sisa-sisa kesadarannya. Wajah-wajah itu semakin mendekat, dan tiba-tiba sosok-sosok lain mulai muncul. Wajah-wajah orang-orang yang dulu pernah tinggal di desa tempat ia tinggal, mereka yang telah menjadi korban dari kutukan pesugihan. Mereka semua kini terperangkap di dunia ini, berubah menjadi makhluk mengerikan yang terus mengulang penderitaan mereka, tak pernah bisa melepaskan diri dari lingkaran setan yang tak berujung. Darsa merasakan sesak yang luar biasa, seolah jiwanya hendak lepas dari tubuhnya. Ini adalah harga yang harus kau bayar, Darsa. Suara itu datang dari kedalaman yang paling gelap, suara yang dulu ia dengar saat pertama kali diajak melakukan ritual itu. Pesugihan ini tidak akan pernah berakhir. Kau telah membuka gerbang ke dunia yang lebih kelam. Ketika kau hancurkan altar itu, kau hanya memanggil lebih banyak penderitaan. Dan sekarang, kau menjadi bagian dari penderitaan itu. Darsa mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia ingin meronta, namun tubuhnya terasa terbelenggu oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kegelapan semakin merenggut dirinya, dan tubuhnya mulai berubah. Kulitnya terkelupas, darahnya mengalir tanpa henti. Setiap luka yang ia terima terasa seperti siksaan tanpa akhir. Lama-kelamaan wajah-wajah yang mengerikan itu semakin memenuhi pandangannya, dan ia mulai merasa bahwa ia tidak hanya dihantui oleh bayangan orang yang telah ia kasihi. Ia dihantui oleh jiwa-jiwa yang telah ia korbankan, jiwa-jiwa yang telah ia pengaruhi dengan ambisi gelapnya. Mereka semua kini kembali untuk menuntut balas. Teriakan mereka menjadi lebih keras, lebih mengerikan, dan semakin mendalam, seperti gelombang yang datang untuk menghancurkan segala sesuatu yang tersisa dari dirinya. Darsa tak tahu berapa lama ia terjebak dalam dimensi itu. Waktu di tempat ini seolah tidak ada artinya. Namun, ketika akhirnya ia kembali ke dunia nyata, ia merasa semuanya telah berubah. Desa yang dulu ia kenal kini tampak sepi, gelap, dan tak berpenghuni. Rumah-rumah yang dulu ramai kini tampak kosong dan terlantar. Tanah yang dulu subur kini tampak kering dan gersang. Di kejauhan, ia mendengar suara tangisan yang datang dari hutan, suara yang penuh dengan kesedihan dan ketakutan. Darsa tahu, meskipun ia telah kembali ke dunia ini, kutukan itu tak akan pernah berakhir.
Orang-orang yang berani mendaki Gunung Salak dan mencari tahu tentang pesugihan itu, kini mendengar suara-suara aneh, jeritan dan tangisan yang datang dari kegelapan malam. Suara itu tak pernah berhenti, menggema di setiap sudut desa. Setiap malam terdengar suara langkah kaki yang tak kasat mata, seperti makhluk yang sedang mengintai, menunggu untuk mengambil jiwa berikutnya. Pesugihan itu tidak pernah benar-benar berakhir, hanya menunggu korban baru yang cukup putus asa untuk menyerahkan jiwanya pada kegelapan. Darsa tahu kini ia seperti Pak Rengga yang menjadi bagian dari siklus itu, siklus penderitaan yang tak pernah ada akhirnya. Jiwa-jiwa yang telah ia korbankan tidak akan pernah melepaskannya. Mereka akan terus menghantuinya, menuntut balas, hingga dunia ini runtuh ke dalam kegelapan yang abadi. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video